Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersamaku Alia Cahyani. Dan di video kali ini, aku mau membahas materi mengenai perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Jangan di skip ya videonya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ke dalam submaterinya. Yang pertama dibahas apa itu penjajahan. Jadi, bagi bangsa Indonesia, penjajahan merupakan pengalaman sejarah yang paling pahit. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat suatu negara dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, ekonomi, agama, sosial budaya, terutama kemanusiaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya penjajahan di Nusantara. Yang pertama kita bahas yaitu faktor eksternalnya ya teman-teman. Faktor eksternal yang pertama yaitu berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia ini bulat. Yang B, adanya Renaissance di Eropa yang ditandai dengan munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. Yang C, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Selanjutnya, penjelajahan para penjajah ke timur dilandasi oleh semangat reconquista, yaitu perang salib dengan tujuan menaklukkan orang-orang Islam. Dan yang terakhir, yaitu adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Kalau kita sudah mengetahui faktor eksternalnya, sekarang kita bahas faktor internalnya nih teman-teman. Jadi, faktor internal adanya penjajahan di Nusantara yaitu yang pertama, terjadinya kontak hubungan pedagang antara penduduk pribumi dan orang asing. Yang B, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang barat. Dan yang C, kondisi penduduk Nusantara masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan. Dan di antara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan. Nah, di materi selanjutnya, aku mau membahas bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia itu. Ada bangsa apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada bangsa Portugis di tahun 1509 sampai 1595. Dilanjut dengan bangsa Spanyol pada tahun 1521 sampai 1692. Selanjutnya, ada bangsa Belanda di tahun 1602 sampai 1942. Yang keempat, ada bangsa Perancis di tahun 1806 sampai 1811. Selanjutnya, ada bangsa Inggris di tahun 1811 sampai 1816. Dan yang terakhir, yang pernah menjajah Indonesia itu ada bangsa Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai dampak penjajahan di Indonesia. Yang pertama, dampak dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, seperti pendudukan efektif Belanda atas seluruh kepulauan Indonesia baik secara ekonomi maupun politik. Nah, Belanda ini juga membuat kebijakan yang memiliki 3 program utama, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang digunakan untuk mendukung pendudukan. Kebijakan selanjutnya yaitu kolonialisme Belanda telah membangun perkebunan besar di daerah pedesaan kepulauan Indonesia dengan Jawa sebagai pusatnya. Dan untuk dampak negatifnya yaitu terjadinya kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, dan kelaparan telah menimpa hampir seluruh penduduk di Nusantara. Kondisi ini disebabkan karena beban pajak yang memberatkan. Yang kedua, ada dampak dalam bidang politik dan ideologi. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan yang keras terhadap para aktivis atau kaum pejuang yang berjuang melalui partai politik. Kenapa? Ya karena agar pejuang pribumi itu
tidak berkembang sehingga tidak dapat membahayakan pemerintah penjajahan. Dan yang terakhir ada dampak dalam bidang sosial budaya. Akibatnya, penjajahan ditandai oleh melemahnya kekuasaan feodal dan bangsawan. Kelompok raja dan bangsawan telah kehilangan fungsinya sebagai pemimpin dan penggerak perlawanan. Untuk materi selanjutnya, ada ciri-ciri bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan. Yang pertama itu bersifat lokal. Maksud di sini yaitu kerajaan-kerajaan di Nusantara menghadapi musuh bersama, yaitu bangsa penjajah yang berambisi menguasai wilayah dan perekonomian kerajaan. Dan dengan adanya kesadaran akan musuh bersama ini, akan melahirkan perasaan senasib seperjuangan yang melahirkan kesadaran nasional. Yang kedua ada berpegang teguh pada pemimpin karismatik, yaitu berupa pemimpin yang merupakan seorang raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemeluk agama, dan rakyat biasa yang berpengaruh atau dianggap memiliki kesaktian dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Yang ketiga ada perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Maksud di sini yaitu perlawanan yang dilakukan dengan mengandalkan senjata tradisional yang khas di daerahnya. Meskipun menggunakan senjata tradisional, Belanda kerap kewalahan, bukan karena senjata tradisional tersebut lebih ampuh, tetapi karena semangat rakyat Nusantara untuk melawan penjajahan. Dan yang keempat, mudah dipecah belah. Maksudnya, yaitu kaum penjajah dikatakan lawan oleh para penguasa di daerah Nusantara ketika mereka dianggap mengancam kepentingannya. Sebaliknya, para penguasa daerah menganggap kaum penjajah sebagai kawan ketika mereka dapat menjadi sekutu dalam menaklukkan penguasa saingannya. Untuk materi selanjutnya ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Untuk di era reformasi, yang pertama ada Pancasila pada era reformasi. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Yang kedua ada perkembangan pemikiran pendidikan Islam di era reformasi. Pendidikan Islam di era reformasi mendapat sorotan dari kalangan umat Islam. Hal ini ditandai dengan berkembangnya wacana demokrasi. Untuk selanjutnya, di era pasca reformasi yang pertama ada Pancasila di era pasca reformasi. Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena memang sejak reformasi banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka mengenai relevansi Pancasila di masa kini, apalagi di masa mendatang. Yang kedua ada hambatan perempuan dalam berpolitik. Kontribusi perempuan dalam politik tidak dianggap secara sosial karena dianggap tidak mempunyai kemampuan, baik secara intelektual maupun secara finansial, sehingga kenyataan ini semakin mempersulit bagi kaum perempuan untuk memasuki ranah politik. Dan yang ketiga ada kebebasan dalam berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah istilah yang lebih luas untuk kebebasan berbicara. Di satu sisi, kebebasan berekspresi juga mencakup kebebasan berserikat dan berkumpul, karena tujuan akhir dari sebuah perkumpulan adalah untuk mengekspresikan kepentingan. Nah, kita sudah sampai di ujung materi nih. Yang terakhir membahas mengenai pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Lemahnya pendidikan membuat masyarakat Indonesia mengalami krisis pengetahuan dan jatuh dalam jurang kebodohan. Hal ini menjadi sebuah alasan mengapa penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris mampu berkuasa di Indonesia. Dalam pandangan Islam, semua pembelajaran itu ditujukan sebagai bentuk menyiapkan kadar santri berjiwa nasionalisme tinggi yang harus bersiap diri menyambut panggilan jihad membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah Belanda. Mengenai hukum membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa umat Islam Indonesia wajib membela tanah airnya
dari bahaya dan ancaman kekuatan asing. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.